Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita jumpa lagi di channel ini. Jadi hari ini kita bakal membahas sesuatu yang belum pernah aku bahas di channel aku. Jadi hari ini kita ngebahas salah satu software render yang cukup viral waktu itu ya. Nggak salah setahun yang lalu itu. Inilah dia salah satunya. Dan hasil realnya tuh hampir mendekati Lumion lah. Jadi kayak Lumion 9, 10 tuh masih bisa kekejar sama dia lah, dengan grafiknya lebih sedikit. Walaupun sebenarnya semua software punya kelebihan masing-masing ya. Kalau aku pribadi, aku lebih suka hasil kayak Enscape lah gitu. Sebenarnya bukan karena suka Enscape sih, bukan sih, karena emang mesin tempur nggak nyampe aja. Jadi kalau misalnya dapat PC yang bagus ya pakai Lumion juga. Tapi ini pun untuk pengetahuan aja sih buat teman-teman. Jadi apa itu apa kelebihan Enscape, apa yang bisa dilakukan Enscape. Jadi kita langsung aja bahas. Nah, untuk kalian yang baru saja mencoba Enscape, kalian bisa lihat ini tutorial untuk pemula ya. Jadi pemula mungkin oke juga, untuk yang udah menengah juga oke. Terserah sih, kalian bisa ikutin aja langsung lah. Pokoknya video ini ya, gitulah pokoknya. Nah, jadi sistem Enscape sih beda sama kalau Lumion ya. Jadi kalau Lumion kan dia lebih ke ekspor. Kalau Enscape ini dia lebih kayak kayak kita tuh ngedit di tempat gitu. Hampir seperti V-Ray. Nah, kalian bisa install, kalian cari aja. Aku nggak bisa ngasih linknya di bawah, kalian bisa cari. Nah, ini pun modeling aku juga nggak bisa kasih kalian karena ini modeling kerjaan. Maksudnya tuh ini aja belum kuserahkan ke klien nih hasil desainnya. Jadi kalian udah ngeliat duluan. Udah kejadian konten loh desainnya dia nih. Walaupun sedikit aja sih. Cuman dapur ya lumayan lah ya kan, buat ini modal bikin kue lebaran. Oke, jadi langsung kita masuk ke Enscape. Apa kelebihan Enscape? Kita bahas di sini semua. Jadi itu tempat startnya. Jadi sistemnya tuh kita langsung merender di tempat. Jadi bukan kita kayak dulu Lumion tuh kan kita lepas gitu kan. Maksudnya tuh si SketchUp-nya kita import ke Lumion. Kalau ini enggak, Enscape sama SketchUp tuh harus hidup dua-duanya. Kecuali pas di render ya. Kalau pas di render di close juga nggak apa-apa. Nanti kita bisa lihat sendiri gimana prosesnya. Oke. Nah, ini dia tampilan Enscape. Swadaw juga kan. Nah, ini belum di render loh. Nah, di sini modeling aku tuh di sini emang ada ada bukaan di sini, ada void. Jadi emang dia bikin di sini ada tamannya. Nah, ini sebenarnya ada toilet. Aku cuman malas bikin pintunya, ngapain? Karena kan kita cuman bikin dapur. Repot kali aku bikin itu. Nah, perhatikan juga seperti biasa. Kayaknya di tutorial sebelumnya aku juga ngasih tahu, perhatikan modeling kalian ada yang kurang apa enggak. Nah, contoh nih. Ini kayak mana buka pintunya nih kalau kayak gini? Rapat. Nih yang atas nih nggak bisa dibuka nanti jadinya. Nah, ini harus dibuka. Jadi modelingnya aku benerin dulu sedikit aja, nggak usah banyak. Karena kan kalian ini kan tutorial Enscape, bukan modeling. Biasanya aku ngasih loh bahan, tapi hari ini nggak ya, karena beda. Kita kan cuman tutorial render kan. Untuk apa juga kalian bisa cari aja nanti dia punya apa. Enggak lah, gini dia. Berarti yang bawah nih. Salah nih. Kita nggak pakai yang bawah. Kita nggak pakai yang atas, tapi kita pakai yang bawah. Bener. Oh, gitu dia. Jadi kan bisa dibuka ininya. Oke, langsung ke skin. Ini juga goblok nih, belum nih, lupa nih. Sering-sering lah kayak gini. Ini juga lupa. Nah, ini kita bikin 2 cm ke depan. Nah, aku juga kadang masih kadang lupa nih. Jadi harus diperhatiin lagi modeling kalian ya. Jangan sampai ada yang kelupaan pas sedang render. Nah, untungnya Enscape ini dia nggak terlalu repot. Jadi tanpa harus nunggu lama-lama, kita bisa langsung render. Oke, kita setting. Nah, untuk menggerakkan, kalian bisa lihat di sini kursor. Kursor pula. Ini dia punya tools look around nih
Kita bisa lihat kiri kanan dengan mengklik kiri, dan orbit klik kanan. Shift kita mengatur waktu. Apakah kita mau menggunakan mode siang, malam, sore, tengah hari? Nah, itu semua bisa di sini. Nah, kalian tekan shift, klik kanan. Boom. Kalian geser deh. Tuh. Nah, kita bisa ubah tuh mau modenya mode apa, mode jam berapa. Nah, kalian bisa lihat di sini ada jamnya nih. Nah, di sini tuh ada jamnya kan, muncul kan? Itu caranya ya, bro. Jadi, oke. Nah, ini ada beberapa yang sudah tersetting karena sistemnya si Enscape ini, kalau kalian mau tahu, dia itu tergantung sama nama materialnya. Contoh, maksudnya gini. Kalau kita bikin di sininya, nah ini kalau misalnya kalian yang punya layar 2 enak nih. Maksudnya tuh kalian bisa dapat full view gitu untuk sekali render aja. Kalau ini kan agak repot kan, kita harus ngebagi layar. Nah nih, aku sebenarnya pakai 3 malah di sini. Tapi ya kan aku cuma ngerekord di screen yang ini. Masa aku pakai screen memanjang itu kan nggak mungkin. Oke, langsung aja. Nih. Ini keramik juga salah nih. Sebenarnya harus dibenerin lagi bisa. Nah, jadi di Enscape ini dia sistemnya begini. Kenapa ada yang mengkill? Nih, ini ada yang udah jadi. Karena dia sistemnya pakai nama. Contoh, ini Vidro ya. Vidro ini jadinya apa nih? Ini aturannya kaca ini. Dia gini, kalau misalnya namanya glass, dia bakal jadi glass. Jadi untuk men-settingnya dari sini aja, dari namanya doang. Tuh. Nah, jadinya kaca. Contoh mana lagi ya? Yang enggak. Nih, ini kayaknya belum nih. Si ini. Ini materialnya nggak jelas. Kok pisangnya pula yang kena? Ini ya. Nah, itu. Oh, udah ada nih. Ini udah glass. Cuman kita bikin aja. Boom. Tuh, glass doang. Glass white. Nah, gitu dia. Jadi dia bakal jadi glass. Nah, tuh. Misalnya kalian ini nih, ada kan kayak yang belum tersetting ya nih. Nah, ini kalian bisa bikin stainless atau chrome, aluminium. Ini ada chrome nih. Cuman kenapa dia hitam? Karena dia ngebacanya si Enscape ini chrome berwarna hitam. Jadi kalian bisa ubah jadi warna putih. Dia bakal jadi stainless tuh. Nah, tuh. Iya, yang mana ini? Ini, Cok. Nih chrome nih, Nah, dia jadi stainless kan? Nah, itu enaknya di Enscape, kita nggak usah banyak setting-setting, nggak terlalu repot. Jadi itulah kelebihannya. Nah, ini kan ada yang belum juga sih. Ini keramik ini belum. Terus apa lagi nih? Ini ya, nih si kulkas nih belum nih. Kulkas ini kita putihin. Kalau nggak salah ini udah tersetting sih. Aluminium. Jadinya polis kan. Keren kan? Nah, ini kita bisa bikin. Ini materialnya kita setting. Nah, kalau misalnya dia nggak muncul, kalian bisa langsung aja masuk ke settingan material. Nah, settingan materialnya gini. Boom. Kayaknya aku butuh ini ya. Kayaknya aku harus jelasin kalian satu-satu ini ya. Ya, sambil nunggu. Malas aku nunggunya lama. Oke. Nah, ini. Di sini ada reflection, ada mount, tekstur. Ini kita bisa bikin bump di sini. Nah, ini kita mau bikin dia tipenya grass, air. Ini rumput, air, ini nggak tahu. Ini clear coat, ini kayaknya plastik gitu ya. Entahlah. Pokoknya biasa kita pakai ini aja 2. Malas aku nyari translate-nya apa foliage ini. Foliage apa ya? Foliage adalah dedaunan. Baru tahu aku. Bukan leaf ya? Leaf. Foliage ini dedaunan ya. Baru tahu juga. Ada, penting itulah pokoknya. Clear coat ini nggak salah aku plastik ya. Ya, plastik. Atau cat-cat gitulah pokoknya, mengkilat. Nah, gitulah. Jadi kita bisa setting dari sini. Ini reflectionnya. Apa yang tadi ku setting ya?
Oh iya, kulkas. Nah nih, itu kan dia mengkilat dia kan. Kita settingnya di situ. Nah ini itu bisa atur, kalau terlalu mengkilat dia jelek kan. Tapi kalau ini emang harus gini dong. Kok mon pula. Ah ini, karena nih aku mau bikinnya emang kaca. Nah kalau misalnya kalian mau dapat glossnya tuh lebih mantap, nah, jadi kalian harus atur glossnya. Nah tuh kan enak di sini. Kita bisa langsung view hasil renderannya. Nah, itu ini ujung ini, gabung pula materialnya, nggak bisa ya? Atau kita coba tes ya? Oh bisa juga. Apa yang di setting itu? Oh udah kok. Nah cuman dia warnanya tuh bukan warna itu. Jadi dia nih metal, besi, tapi motifnya motif itu gitu. Capek lah setting itu. Ini harus dibikin warna putih dia baru bisa ini. Warna putih. Nah tuh baru. Tapi dia masih motifnya motif itu. Udah nggak apa-apa. Ini kalian bisa ganti chrome juga sih. Nah nih bisa juga Oke lah tuh. Duh repot kali ya kalau satu gig ini. Bro mana dia? Ini dia. Reflectionnya belum juga. Bagusnya sih diganti cat solid. Ini kayaknya dia JPEG makanya nggak dapat ya. Jadi kalian harus ganti cat solid atau cat warna putih biasa. Ini kayaknya dia masih terbaca ini nih. Ini kayaknya JPEG sih, kalau aku rasa. Nah, jadi kalian bisa tukar nanti atur aja. Aneh. Ini bukan yang tadi, salah tadi. Ini harus diganti cat solid. Kalau nggak diganti cat solid dia nggak mau. Oke. Dibikin agak gelap aja lebih bagus ya. Lebih nyata dia. Oke. Kayaknya ini nggak butuh terlalu banyak di setting. Ini dispenser juga fake. Itu kayak benda yang ditempel pakai JPEG PNG udah gitu. Oke, ini kita kasih gloss si vas bunga. Vas. Nah. Nah, itu dia pas. Cakep. Kita cari lagi. Apa yang mau disetting lagi? Nah, ini udah. Oh, keramik. Keramiknya belum. Nah, ini keramik ini belum. Nah, itu kita gelos. Gelos, Pak. Terus. Nah, ini kompornya belum. Jadi kita nggak terlalu berat rendernya. Cuman itulah butuh spek yang agak tinggi gitu. Kompor, bro, kompor. Mana dia? Ntar. Ya ampun, macet. Nah, ini bisa nih. Udah mulai deh nih. Respon. Tapi slow bro, ini dia ngerendernya sebentar. Walaupun agak sakit-sakit dikit lah di awal ya kan. Oke, mana dia? Nah, taruh sini aja lah kok. Pusing aku. Oke, skin. Ini nggak bisa ditutup ya? Nah nih, kan putihin. Nah, bisa juga langsung. Kalau itu, oh ya bener dong. Itu yang putih ya. Yang hitam tuh yang ini nih. Si siapa ini? Si ini yang mengkilat nih. Apa sih aku glossnya? nggak kena dia. Nah. Kompor, nah ini
Only glass. Nah gitu deh. Jadi kayak semacam jenis-jenis cermin gitu. Nah ini wak kuali nih ada di setting juga nih, biar lebih paten ya kan. Kita bikin agak hitam. Kan cakep dia. Tuh, jadi agak lebih real gitu kan. Biar nampak macam periuk betulan gitu kan. Wah, ini chrome. Kuat juga ya. Nah, segitulah chrome. Takutnya jadinya jadi cermin pula nanti. Nah, sekarang batu bata yang di belakang itu. Jadi batu bata di belakang itu. Nah, ini ke satu kelebihan lagi. Jadi ini termasuk kelebihannya dia dibanding Vire. Nah, jadi dia ini bisa bikin tekstur sendiri. Ya Allah, salah. Nah, itu dia. Jadi bumnya dia langsung keluar. Tuh. Oh iya ampun, mana dia? Ini generalnya, ha. Nah, jadi kita bisa bikin bum di sini. Ngerender pakai ini pun dia ngebumnya nggak terlalu repot. Nah, itu kan udah mulai ada teksturnya kan. Mon. Nah, ini oh, ini dia lebih tebal. Ada sedikit lah gitu. Oh, ini kan dia ada juga ini. Oh, di kiri kanan gitu ya sistemnya. Karena aku sebenarnya sebelumnya aku nggak pakai Enscape yang ini, aku Enscape-nya model lama. Jadi Enscape 2,3 berapa gitu. Udah lama nggak pakai. Ternyata sistemnya diubah. Oke, yang mana aja lah, yang penting cantik ya kan. Nah, yang penting udah nampak batu batanya nih. Oh, kan keras. Nampak batu memang. Jadi nggak nampak kayak wallpaper. Kadang kan kayak wallpaper kan kita bikin itu kan. Nah, ini kita kasih gloss coy. Cakep ini coy. Mengkilat coy. Macam batu, betul-betul batu lah pokoknya nih. Nah, kita kurangin sedikit reflectionnya. Jadi biar jangan sampai kayak kaca jadinya. Oke. The lamp plan ini. Nah, kita hidupin ini. Ini cara bikin lampu. Nah, cuman kita harus kasih dia punya warna lampu yang bagus gitu. Oke ini. Waduh kan. Nah, ini sebenarnya bisa sampai ujung. Aku nggak tahu sih. Sebenarnya aku ngerti. Aku pernah lihat mebel yang dia itu lampunya di belakang exhaust ini bisa ditaruh. Nah, aku nggak tahu dia ngerti apa nggak nih nanti. Mau nggak dia begini? Kalau full sih oke. Bingung juga aku. Nanti kita minta sama dia aja. Apa kata dia? Sebenarnya bagusnya full ya. Saya tuh full gitu. Kalau aku sih, ini permintaan dia nih. Dia mau piring turun 10 cm. Kalau aku sih maunya biar dia rata, karena aku mau naruh lampu di situ, biar lebih keren. Dia nggak mau. Kalau kita panjangin, tapi kita coba aja ya. Kita kasih ke dia kayak gini. Next time kayaknya aku bikin tutorial. Bukan tutorial sih, aku bakal bikin video. Tunggulah ya, aku lagi ancang-ancang mau beli kamera juga. Jadi sesekali aku bakal bawa ke channel aku satu klien. Nah, jadi dia bener-bener apa ya, biar kalian tahu juga sih gimana sih aku menghadapi klien tuh kayak mana, bisa kalian tahu kan. Jadi buat yang pemula, jadi tahu apa sih maunya mereka tuh sukanya kayak mana. Nah, itu biar kita sama-sama sharing kan, sama-sama ngelihat. Nanti ada masanya tuh, masanya masih lama. Tunggu kamera datang. Tunggu ya. Nah, itu cuman agak aneh sih jadinya. Aku nggak tahu dia mau apa nggak. Tapi kalau misalnya dia nih segini aja jelek jadinya. Kalau dia ini balok sipil ini nggak ada, kalau misalnya dibikin lampu lurus langsung L itu bagus. Tapi kalau kayak gini dia kalau pendek jelek. Makanya itu aku bikin kayak gini. Kita tes aja. Apalagi yang belum nih di setting.
Ini udah. Kok udah? Ini sebenarnya udah tersetting karena aku bilang tadi ya. Lihat, oh, namanya ini sudah stainless. Atau dia kalau nggak ini metalnya udah ada gitu. Maksudnya itu dia sudah ternama pula, tername di nama bangkitnya ini. Udah jadi metal, nah itu kan. Dia metal black. Dia bakal jadi metal black. Nah, ini belum ya, hitam. Nah, kalau ini, nah dia ini udah jadi nih. Enggak ya? Belum ya? Masa iya? Belum. Ini buktinya udah ada glossnya. Coba kita tarik dulu. Oh iya, belum. Nah, ini aku bikin ya. Chrome, ya. Boom, nanti jadinya ini nih. Jadinya dia metal. Ternyata dia tidak metal. Mana dia nih? Agak lelet ya. Atau apa nih? Atau aku salah narik ya? Chrome. Oh, agak lelet ya. Nah, tuh udah jadi kan. Sorry tadi agak ini dia, agak macet. Tapi kok mulai jadi tekstur yang nggak ada ya? Ternyata ada nih. Nah, jadi kita ganti aja apa? Kita atur aja glossnya dia. Jadi kita nggak bikin terlalu kilat ya. Nah, jadi lebih nampak kalau dia ini stainless gitu. Oke. Apalagi nih? Oh, lantai ya. Lantai, lampu belum. HPL ini juga belum. Mana dia? Woi. Nah, kita bikin loh HPL-nya. HPL-nya kita memang mau bikin mengkilat. Karena dia lebih suka mengkilat kayaknya kliennya. Bam. Nah, sudah jadi kilat. Nah, jangan terlalu kilat, nanti dia jadi kayak kaca. Ini kan HPL, jadi nggak boleh terlalu kilat. Apalagi nih yang belum? Oh, lampu bro, belum bro. Wis. Oke, ini save illumination. Ini kita bikin putih karena ini bukan lampu hias. Ini lampu hias like biasa lah gitu. Butuh lampu diterangin ya. Takutnya nanti terlalu terang ya. Oke, ini sekarang si ininya. Nah, ini chrome. Oke. Dia berubah sendiri ya materialnya. Padahal aku ini loh. Nah, udah jadi dia. Udah jadi atau belum nih? Belum coy. Dia berubah sendiri materialnya. Dia kan aturnya ini nih. Ya Allah. Nah. Ya betul. Nah, itu dia. Kayaknya dibikin agak gelap supaya dia nampak kalau ini stainless gitu. Daripada aku mainin si glossnya, mending aku mainin begitu aja. Nah, ini udah nggak normal nih, rumputnya tinggi kali. Sama ini nih. Masa keramiknya di sini juga? Oke. Nah, ini udah oke. Ini kita hapus dulu nih. Ini bukan IS like-nya dia. Ini IS like V-Ray. Karena aku main copy aja. Agak malas kan mau ngedit lagi. Nah, kita kasih gloss. Oh, mana nih? Cermin pula. Agak diglosskan. HPL-nya juga lah sedikit ya. Tapi jangan sampai terlalu gloss, nanti dia mengkilat. Jadinya nggak kayak HPL.
Nah nih, jadi kita nampak dia glossnya seberapa gede. Nah gitulah dia. Boom. Nah ini kita bikin dia menyesuaikan sama view-nya ini. Maksudnya ini nih gunanya, lihat ya, perhatiin ya. Kalau kita hidupin ini, dia bakal mengupdate. Jadi kalau misalnya aku gerakin si SketchUp-nya, si Enscape-nya juga bakal goyang. Tuh, dia ngikutin view-nya si dia otomatis. Ini biasanya kita pakai untuk orang-orang yang punya spek yang tinggi gitu. Kalau spek-spek nanggung, kalau bisa ini nggak usah dihidupin, nanti bikin berat aja. Nah ini kenapa aku bisa? Karena ini modelnya sedikit, nggak terlalu banyak poly. Paling yang berat di sini cuma si daun-daun ini aja, yang lain nggak ada. Nah tuh, bagusnya sih ini batiin, sekali-sekali aja dihidupin. Nah ini untuk bikin view. Nah ini aku nggak tahu ya, aku nggak pernah pakai untuk VR katanya, VR headset. Nah ini untuk bikin lampu. Nah ini dia, kita pakai sekarang. Ini untuk bikin ES Light. Terus, udah masuk. Oke. Nah, ini untuk bikin ES Light. Nah ES Light-nya begini. Mana bahan IS, bahan. Aku lupa juga naruh IS aku sendiri di mana. Bodoh. Bahan IS. Aduh di mana ya? Oh iya nih. Ah itu dia di belakang, lupa. Oke, ini kita bikin aja. Ini aja 18. Boom. Oh iya, karena kan aku bikinnya terbalik. Karena gini, bro. Aku masih belum tahu cara naruh ES Light di Enscape ini supaya dia lurus langsung ke bawah itu gimana, aku belum tahu. Nah, jadi aku biasanya gituin. Aku tembaknya ke atas. Contoh gini loh maksudnya. Ini aku bikin ES nih. Biasanya aku udah dapat nih ES-nya kan. Ya, udah ketempel ya. Nah, jadi pas aku bikin ES, perhatiin ya. Tuh, aku taruh di sini. Tuh. Nah, dia ke bawah kan. Nah, dia ininya yang aku bingung. Dia mau nembak kemana supaya dia bikin lurus, tekan apa sih gitu. Ya itu nggak tahu. Jadi aku biasanya aku tembak ke belakang, nanti baru kubah gitu. Nah, biasalah bego dikit ya kan. Nah, pada dia pusing kan mau nembak kemana ya kan. Ini masih mending nih, masih nampak. Karena dia nggak ada dia. Nah, itu bisa juga sih kayak gitu. Baru tahu juga deh aku caranya. Oke, kayak mana? Oke, gini. Baru turun ke bawah. Oh, begitu. Dia nggak boleh ada objek. Kalau ada objek dia bakal mengarahkan ke si ES-nya ke belakang atau ke depan. Nah, nggak boleh ada objek. Kalau ada objek dia begitu tuh. Oh, gimana nih? Mulai nggak lurus ya kan? Nah, ulang. Nah, makanya aku pakai cara aku aja. Kalau aku kayak gituin aja biar aman ya kan. Nah, langsung tembak. Dia sumbu birunya susah nyarinya. Kayak mana sih? Jadi biasanya aku tembak ke atas dulu, baru ini nanti, baru aku rotate. Kayaknya hasilnya sama aja sih. Nah gitu. Nah gitu ya. Ini pun kayaknya agak mereng deh. Oh gimana nih? Nah nih. Ada kadang dapat, kadang enggak. Boom. Ini pas jadi nih, tuh kan. Nah, kalian cari tahu aja lah sendiri caranya. Ya, aku juga kurang tahu tuh caranya. Itu aja aku belum ngerti di Enscape tuh. Jadi untuk pemula aja, kalian gitulah caranya pokoknya. Udah dapat ilmu sedikit kan, yang penting. Yang penting aku udah bisa nge-review sama kalian. Nah, inilah Enscape. Buat para pemula, kita bisa coba langsung. Jadi kalau aku tekniknya, aku tarik dulu, baru aku tempelkan ke atas ini. Karena kan atas ini kan biasanya udah ada titiknya kan. Nah, baru nanti aku rotate. Kalau aku biasa kayak gitu. Kalau kalian mungkin lebih bisa ngejelasin
Kalian bisa langsung komen ke bawah aja, jadi aku bisa tahu kan. Karena channel aku nih bukan cuma tempat aku yang sharing ke kalian, kalian juga harus sharing ke aku juga. Karena aku termasuk orang yang belum banyak ilmu lah gitu. Jadi sama-sama belajar kita. Oke. Ini udah oke. Ini cahayanya sih udah oke sih. Enak kan kalau dia kita langsung nampak gitu. Hasil rendernya kayak mana. Terus cahayanya udah fast atau belum. Ini enaknya dia. Nah, sekarang ini udah. Kita atur dulu nih si rumput sama yang tepi-tepi nih. Wis. Nah, kenapa aku bisa bikin rumput? Karena sama kayak tadi. Dia ini terbacanya grass. Si siapanya ini apa? Si Enscape-nya tuh ngebaca aku punya ini itu grass. Mana bentar ya, aku ini dulu. Benerin ini. Nah, ini ya perhatiin ya. Nah, tuh dia vegetation grass. Berarti dia bakal terbacanya rumput. Kalau aku taruhnya air, kalau kalian di V-Ray setengah mati nih setting air. Itu pun kadang-kadang kalian ambil V-Smart kan, yang udah kalian setting. Ada juga sih yang di settingan V-Ray itu masih harus disetting lagi karena airnya kurang bagus. Mana dia ya? Material, oh ini dia. Ini kalian bisa lihat. Nah, dia sudah tersetting grass. Nah, kalau kalian bikin water ini ya tuh. Tuh, water deh kan. Tuh, water ya. Oh, sumber air sudekat. Nah, kalian bisa atur gelombangnya. Kalau water ya. Nah, kalau ini apa nih? Ini katanya ada daunan. Mana daunnya? Nah, kalau ini hijau. Oh, ini untuk daun bener nih kayaknya. Kalau ini untuk mengkilat. Oh, itu dia. Ini kayaknya untuk plastikan gitu. Ini untuk grass. Iya kan? Udah salah lagi, mampus. Oke. Salah dong. Kita bikin aja lagi. Pakai vegetation biasa. Mana rumput? Enak dia. Ini langsung kebacanya rumput nih. Wah ini. Oh, kok nggak kebaca rumput ya? Masih yang hijau tadi nih. Oh, karena dia. Oh, nggak juga sih. Ini biasanya nge-lag nih, ngebug nih. Ya, turunnya udah jadi rumput. Apa karena keberatan mungkin ya? Terlalu berat, bro. Jadi kita close dulu, baru kita buka lagi. Biasa itu. Nanti dia berubah kok. Karena udah di setting ini. Nah dia. Oke, start lagi. Gak lama aku bikin ini. Coba aku pakai V-Ray. Lama settingnya. Tapi memang hasilnya sih memang lebih tajam V-Ray. Punya kelebihan masing-masing lah. Dan untuk V-Ray biasanya dia cerminnya tuh lebih tajam. Biasanya aku bikin cermin hitam atau cermin coklat. Dia tajam kali ya. Lampunya tuh tajam kali. Nah, cuman itu settingnya agak ribet. Kalian harus setting satu-satu terus ngerender. Nah, dia agak repot. Itu aja sih masalahnya. Oh, memang rumputnya begini ya. Kita ganti rumput lain. Nah, lebih natural. Nah. Boom. Belum berubah juga dia. Wadaw nih emang. Biasa kalau udah nge-lag. Nah, dia kalau misalnya kalian nggak berubah ininya, kalian close aja, kalian masuk lagi. Gitu aja caranya. Oke. Ya ampun. Nah, gitulah ikutnya.
Oke. Ini kita turunin dulu grassnya, kayaknya terlalu tinggi ya. High, mana dia? Nah, ini dia. Nah, dia nggak boleh terlalu tinggi, jelek nanti kan. Enak ya kalau WASD, jadi kayak kita masih kayak main game aja tuh. Jadi settingannya tuh kayak kursor apa semua tuh ya sama kayak kita main game, nggak ada yang beda lah. Udah setinggi ini pun dia masih ya. Oh, ini variationnya ya. Ini salah, ini setting. Oh, ada rumputnya. Oh, ini kita bikin lebih lebat. Oh, ini lebih berwarna. Ini rumputnya lebih banyak. Ya, kita atur aja. Nah, segitulah pokoknya. Tuh. Waduh kan? Nah, kalian render lah. Nanti setting optionnya. Oh iya, belum setting option ya. Nah, ini udah oke. Kita setting optionnya dulu, karena ini yang paling penting nih. Ini ya. Oh, ini general setting. Nah, ini untuk mengatur sensitivity mouse. Seharusnya di awal tadi ya. Nah, aku lupa juga. Oke. Nah, ini setting biasa. Nah, kenapa aku ngulik-ngulik lagi? Karena ini settingannya udah berubah. Karena ini Enscape yang 2019 ya, yang biasa bisa dipakai untuk 2019. Jadi aku agak beda sih bentuknya ini. Biasanya ini satu option ya, satu settingan, tempat settingannya sama, satu tools lah namanya gitu. Jadi, ini kan beda nih. Ini mode-modenya. Kalau kalian mau bikin putih, bisa juga nih, tuh kayak gitu. Kan banyak kan yang teman-teman kita yang di grup SketchUp itu biasanya pakai kayak gini-gini kan. Nah, inilah dia mode-modenya nih. Nah, ini playstyle apa nih? Nih kabut. Ini aku nggak tahu nih mode apa. Tapi biasanya yang pakai itu sih. Nah, ini mode lampu. Kita bisa lihat cahaya-cahaya lampunya. Maksudnya itu mode apa ya? Ini mode mata ular gitu ya. Nah, ini yang paling aku suka dari Enscape. Nah, ini dia mode ini. Nah, ini kita bisa bikin ketebalan garis. Jadinya keren ya. Mantap kan? Nah, kita zoom ya. Ini kalau kita render, keren kali nih. Nanti aku bakal render juga. Aku tunjukin ya. Nah. Ini kalau klien nggak bayar kasih ini aja. Ya kan? Kalau kliennya ngasihnya setengah harga, kalian kasih ini aja. Terus kalian watermark lagi. Mampus. Mana dia? Wih. Nah, ini dia. Ini nggak boleh terlalu tebal. Dia biasa aja kalau mau dapet real. Ya, nah. Ini untuk ketebalan garis. Jadi dia lebih apa ya? Lebih nyata ya sih jadinya. Nah, oke, ini apa lagi nih? Ini kita bikin aja auto. Ini untuk atur kontras, shadow. Kalau misalnya kalian mau setting sendiri juga nggak apa-apa. Kalau kalian mau dia lebih terang, highlightnya kalian naikin. Nah, ini efek. Kalau kalian mau bikin blur, chrome-nya bagus. Ini apa ini? Ini aku kurang tahu nih. Belum. Nah, ini kalian coba-coba aja nih setting sendiri. Kalau aku sih auto aja, biar nggak capek kan. Nah, kalau ini kalian mau bikin backgroundnya putih semua. Nah, dia aja bakal putih semua tuh. Nah, ini bagusnya kalian buang aja. Kalau kalian mau, nah ini kalian bisa setting. Kalian mau dia temanya hutan, nah, kalian lihat keluarnya tuh hutan ya kan backgroundnya. Ngintip aku keluar. Nah, kalian mau bikin dia kota, ini skybox apa? Oh ya, langit aja doang. Ini biasanya untuk eksterior. Nah, kalau misalnya kalian mau hutan, nah ini hutan. Kalau mau gunung, nah ini gunung.
Nah ini kalau misalnya konstruksi kayak gitulah pokoknya. Banyak sih ini. Urban, white cubes. Nah ini untuk biasanya orang-orang yang biasa bikin apartemen tinggi, biasanya pakai efek-efek begini nih. Nah oke, bam. Skybox saja, karena aku kan nggak pakai jendela. Mana aja oke lah, orang di dalam kok. Ini kayaknya lantainya terlalu gloss atau apa ini? Oke, ngerti kan? Nah, capture. Nah, ini resolusi. Ada yang 1024. 1024 ya HD di 1280. Full HD 120 1080. Ultra HD. Nah, ini aku biasa pakai kayak gini nih. Kalau kalian mau custom juga bisa. Jadi, cuman aku nggak pernah pakai itu. Aku biasa pakai ini aja. Nah, ini untuk kualitas FPS atau apa ya? Kalau misalnya dia nih bikin pixel misalnya kalian mau bikin video, pixel videonya jadi lebih kecil kali. Jadi untuk 4K ya ini dia. Kalau kalian mau tahu. Ini kalian bikin high. Ini kalau misalnya kalian mau bikin ini ya, apa? Video. Jadi settingnya juga di sini juga. Nah, ini rendering quality kita bisa naikkan. Rendering quality itu maksudnya pas kita nge-view kayak gini, kalian mau resolusinya apa? Kalau mau paling bawah bisa. Nanti dia, nah ini biasanya agak jadi lebih ringan. Sama kayak kalau di Lumion tuh yang bintang-bintang itu loh. Ini bintangnya kalian naikin, dia resolusi rendernya kalian naikin. Nah, kalau biasa kalian speknya bagus, ultra aja bikin. Keras ya kan spek. Apa yang nanggung-nanggung lagi kan? Nah, cuma dia agak bakal lebih berat sedikit lah. Oke, kita full kan dulu nih. Kita atur view-nya. Ya. Nice. Nah. Oke ya, mantap ya. Nggak ada yang belum nih. Sebenarnya aku lebih suka ini dia aluminium, cuman dia nggak mau. Dia mau ketutup semua katanya. Kalau aku pribadi sih aku lebih suka aluminium, lebih keren aja. Oke. Kalau untuk tutorial kitchen kalian nggak perlu lah minta modeling ini sama aku. Kalian lihat mau di tutorial aku sebelumnya banyak tuh kitchen. Jadi kalian tinggal coba ikutin itu aja, nggak usah minta sama yang ini ya. Karena ini modelingnya mau dijual. Desain ini mau dijual soalnya. Nah, di sini kita bisa ngatur dia punya skin. Mana dia? Aku lupa juga nih. Jadi kita bisa atur. Nih. Jadi ini kan apa skin si SketchUp-nya kan kayak gini. Nah, kalau kita mau nge-save skin yang ini yang udah kita cari, nah itu pakai yang tadi. Nah, ini, bam. Escape Ultim. Nah, dia langsung otomatis. Oke, kita save dulu biar tidak bermasalah. Kalau ada apa-apa ya kan pusing juga. Nah, kita render. Nah, perhatiin ya, aku render berapa lama. Gak perlu waktu 4 menit, 5 menit, gak perlu nunggu ini. Dan ini dijamin tidak ada noise. Dijamin tidak ada noise. Oke. Tes ya. Desktop. Oh iya, aku lupa. Mana dia? Kalau nggak salah aku nih ada settingan ini bro. Settingan material ID. Cuman aku lupa di mana. Karena kayak aku bilang tadi, aku belum pernah pakai yang ini. Aku biasanya pakai yang lama. Kalau yang lama aku ngerti settingannya. Kalau ini aku masih ngeraba-raba. Nah, ini dia. Tuh. Ini apa lagi yang nggak tahu aku nih. Nah, ini kita bakal dapat langsung material ID, depth channel apa semua nih. Oke, kita langsung export. Oke, hajar. Bam. Itu dia, bro. Nggak lama aku ngerender. Nah, kalian bisa lihat langsung kan hasil desainnya. Hasil desain lah, hasil rendernya.
Karena aku nggak ngedesain di sini. Sebenarnya kalau aku lihat-lihat, ini dia outline yang tadi itu terlalu tebal, jadi kalian harus tipisin lagi. Jadinya kayak masih ada rasa kartunnya gitu. Outline-nya dikurangin sedikit lagi. Jadi apa ya? Aku ketebalan itu bikin itunya si outline-nya. Salah. Kalian bikin mana outline tuh? Nggak kelihatan sama aku karena dia di sini tuh agak delay dia. Nah, ini nggak boleh terlalu tebal, mungkin 5 aja ya. Outline ini kita turunin, kita render lagi. Kita timpa aja nih. Oke. Kalau masih dia tebal juga, kita ini aja lah, kita buang aja lah itu outline-nya. Hilangin sekalian. Tapi kan nggak ada masalah kalau kita ngulang-ulang render juga di sini. Karena dia tipenya nih Enscape ini kita bisa ulang-ulang gitu. Nggak ada masalah. Karena ngerendernya juga nggak lama, sebentar aja. Berapa menit. Sama kayak kita ngerender di Lumion sih. Lumion kan berapa menit aja selesai. Kecuali videonya emang lama. Karena kan jatuhnya kan animasi kan. Jadi agak repot. Gitu bro. Tuh, gak ada noise. Lancar ya bro. Oke kah ini? Kita lihat hasilnya ya. Mana dia? Nah, gini dah. Nah. Oke, cakep juga. Udah pas atau belum? Akan render aja lagi. Kalau aku sih masih ketebelan nih. Ya udahlah, matiin aja lah itunya. Siapa? Si line-nya tuh. Nggak tahu lah ya. Udah pas atau belum nih? Ini masih ketebelan kayaknya. Kita kurangin lagi lah. Atau kita matiin aja semua. Mana dia? Buang aja. Atau kasih salah 1% lah. Nah, 1%. Kalau masih juga, berhentilah bro pakai itu. Sepertinya cocok bro. 1 cm 1 cm 1 doang ya kan. Cocok. Oh dia. Bam. Cakep dia. Kalau kalian mau tinggiin juga resolusinya nggak apa-apa. Kita save dulu. Aku juga nggak tahu nih batas mesin tempur aku nih untuk render Enscape ini berapa gede sih resolusinya Enscape ini. Rekomen lah buat kalian yang mesin tempurnya mode menengah kayak aku punya mode menengah juga. Oke, ini bisa kita langsung taruh di Photoshop kalau misalnya udah selesai.
Bodohnya aku hapus pula ini. Ya, kita masuk ke Photoshop. Nah, ini aku sebenarnya di sini pakai 2 layar, cuman nggak mungkin lah karena aku udah jelasin tadi ya. Aku ngerekord. Sorry aku ngomongnya agak ngelantur karena bukanya sedikit. Bukanya sedikit. Sahurnya sedikit. Karena aku agak telat, karena aku kerja tadi agak ngejar restoran kan. Jadi aku pulang agak telat. Jadi cuma dapat minum air putih di jalan. Untungnya malamnya udah makan mie kan. Kawan aku ngajak makan di luar. Jadi bukan makan di luar sih, maksudnya dia beli belanjaan di luar. Dia beli mie goreng di luar, bawa ke PT gitu. Itulah, jadi aku makan. Itu doang. Jam berapa itu? Jam 1 malam itu. Kalau enggak udahlah. Sudah tidak ada isi perut. Ini lagi mules juga. Bingung juga aku kalau setiap buka tuh pasti sakit perut. Heran juga aku. Jadi habis buka, habis isi langsung buang. Untung makan tadi subuh. Oke. Nah, dia kalian bisa taruh. Nah, sama kan kayak Fire kan? Nah, kalian bisa taruh nih. Terus J. Oh, jangan dulu, bro. Bener lah. Itu dia. Karena nggak perlu terlalu banyak diedit ya, karena udah bagus ya. Oke, connect ke atas. Kita bagusin dia punya apa? Si lantai. Oke, begitulah. Sikit-sikit aja ngeditnya, karena dia udah bagus. Bukan cuma rendernya yang bagus, modelingnya pun udah bagus. Bam. Source of light. Wah, kan, cakep kan? Ya. Mau ditebalin oke, mau nggak ditebalin oke. Bam. Kita kurangin aja nih, nggak perlu nih. Nyemak aja. Bam, ya kan? Dia udah bilang ke aku sih, dia bilang dia mau nampak dia punya rumput-rumput itu. Kalau aku sih nggak mau sebenarnya. Segini aja cukup. Oke. Nah tuh. Oke. Sekian dari aku ya. Kalau misalnya ada kekurangan, mohon maaf. Karena tutorialnya memang nggak terlalu direncanakan sih. Sebenarnya udah direncanakan udah lama. Kemarin udah coba bikin, tapi kayaknya kurang greget lah gitu. Jadi aku sedikit mempelajari Inkscape yang terbaru juga. Jadi banyak ngabisin waktu belajarnya malah. Nah, tapi hasilnya kan udah oke. Udah bisa aku kasih ke kalian. Oke. Nah, thank you. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Hup.